Setelah beberapa saat atau beberapa hari semuanya dirasa tenang dan baik-baik saja, sang roh segera akan melanjutkan perjalanan ke alamnya sendiri. Itulah sebabnya di hampir semua agama dan kitab suci menyarankan agar kita tidak bersedih atau menangisi kepulangan sang roh berlama-lama, yang mana hal tersebut justru bisa memperlambat perjalanan kepulangan mereka. Mereka tersendat-sendat, apalagi ketika melihat sanak keluarga itu tidak rela berpisah dengan sang roh, dengan orang yang pernah dikenalinya memakai nama dan wujud tertentu dalam badan yang mereka kenal sebagai kerabat keluarganya. Ketika mungkin sang roh melihat keluarganya menangis, terus berlama-lama terpasung dalam kesedihan, ini juga bisa memautkan, mengikat sang roh, sehingga sang jiwa itu tolak tulis saja, lalu melihat ke belakang, seperti tidak rela juga. Orang-orang kerabat keluarganya di bumi tidak rela melepaskannya. Sang jiwa yang akan pulang kembali ke dunia akhirat itu juga merasa tidak rela untuk meninggalkan dan melihat kesedihan kerabat keluarganya. Dan tentu ini kalau kita analogikan, kita ibaratkan dengan sebuah perjalanan yang bisa jadi dia akan ketinggalan kereta. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut, guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Baik, setelah dalam beberapa video saya coba membawakan pembahasan tentang sang roh, bagaimana kita sebagai jiwa-jiwa yang masih menghidupi badan ini ketika mendapati sanak saudara, kerabat keluarga yang akan berpulang, kita juga hendaknya berusaha membantu melancarkan perjalanan mereka lewat doa-doa terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita juga mengingatkan dan juga serta memberikan bekal bagi sang roh dalam perjalanannya ke dunia akhirat. Terus kemarinnya kita juga sudah sempat membahas dan membicarakan tentang keberadaan surga dan neraka yang biasanya selalu terhubung dengan jiwa atau roh-roh yang telah meninggalkan badannya. Apakah mereka akan mendapatkan surga, memilih surga, ataupun dihadapkan pada kenyataan bahwasannya mereka harus berada di alam neraka. Dan sungguhkah keberadaan surga dan neraka itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang sesuai dengan penggambaran tempat yang mengerikan di alam neraka ataupun tempat yang begitu menyenangkan dan membahagiakan di alam surga? Itu juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi silakan para sahabat yang belum menonton video tersebut, silakan ditonton dulu karena ini merupakan satu rangkaian. Nah, sekarang kita akan coba untuk menelisik lebih ke dalam lagi, yakni perjalanan sang roh ketika meninggalkan badannya. Live up to date. Bagaimana sebenarnya perjalanan sang roh atau jiwa tersebut ketika meninggalkan badannya, ketika baru pertama kali terlepas dari tubuhnya? Karena dari banyaknya ragam cerita yang pernah saya baca ataupun saya dengar dari orang-orang yang pernah mengalami kematian, entah itu mati suri ataupun mati dalam artian dalam prosesi medwijati. Kalau di Bali itu kan seseorang yang ketika akan menjadi sulinggih atau dalam prosesi mempelajari ilmu-ilmu tertentu, dia akan melakukan prosesi kematian, yakni badannya secara fisik mereka akan diberikan ritual atau prosesi sebagaimana layaknya orang yang telah meninggal.
dan keadaan pada waktu meninggal, dan pengalaman yang pernah mereka dapatkan sesudah itu juga sudah pernah saya dengar dari orang yang sudah pernah menyiksa, dan ternyata ceritanya cukup beragam, tergantung daripada manu maya kosa atau pikiran yang dibawanya masih melekatinya, ataupun cerita-cerita dari orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama, sehingga antara satu dengan yang lainnya cenderung ada perbedaannya. Mungkin itu juga yang menyebabkan kenapa dalam berbagai kitab suci agama juga terkesan ada perbedaan yang cukup mencolok antara kematian di agama atau keyakinan yang satu dengan kematian di agama dan keyakinan yang berbeda. So, kali ini saya akan mencoba untuk mengambil jalan tengahnya. Dalam artian saya akan lebih mengambil referensi dari orang-orang yang pernah mengalami mati suri atau near death experience, yang pernah dikumpulkan dalam buku yang berjudul Journey of Soul, karena bagi saya ini menjadi pilihan yang lebih logis untuk kita bisa terima. Oleh karena itulah pada kesempatan ini izinkan tidak menggurui. Sekali lagi saya hanya berbagi apa yang sudah pernah saya baca atau saya temukan, sehingga ini bisa menjadi tambahan informasi bagi sahabat lain yang memang juga tergerak untuk mencari tahu tentang hal ini. Jadi ya, sebagai tambahan informasi saja. Apa yang saya sampaikan nantinya, kajian sudut pandang ini tidaklah merupakan hal yang terbenar. Setiap orang memiliki sudut pandangnya tersendiri, memiliki pengalamannya tersendiri, sehingga nanti silakan dicocokkan. Jika lebih banyak ada kesamaan dan kecocokan, mungkin ya mendekati kebenaran, tapi belum tentu itu menjadi kebenaran yang absolut, kebenaran satu-satunya yang harus diterima sebagai suatu fakta atau realita. Karena kebenaran itu kan dibentuk dari beberapa keping atau sudut pandang pembenaran. Bisa jadi dari sisi yang lainnya kita akan tetap menemukan informasi-informasi yang berbeda. Saya sendiri, ingat saya belum pernah mati di kehidupan ini. Mungkin di kehidupan terdahulu ketika memakai nama dan wujud yang lain ya saya sudah pernah mati. Tapi ketika terlahir kembali, reinkarnasi kembali memakai badan dan tubuh fisik yang kemudian diberi nama Wira hari ini, saya belum pernah meninggal. Saya lupa akan keberadaan atau perjalanan kematian pada waktu di tubuh fisik yang terdahulu. Karena biasanya setiap kali kita akan reinkarnasi kembali, akan terlahir kembali menggunakan badan fisik materi juga seperti manusia ini, kita diberikan kelupaan. Karena apa ya? Karena supaya kita bisa menjalani masa kini dengan lebih baik. Karena jika kita ingat masa-masa terdahulu, misalkan saya pernah menjahili seseorang, saya pernah melakukan menyakiti seseorang dengan kata-kata atau perbuatan, sehingga jika itu diingat, saya bisa jadi akan terus berpikir kapan ya mereka akan penagih karma ini akan datang untuk melakukan hal yang sama kepada saya. Ataupun ketika saya teringat bahwa saya pernah menolong orang, saya juga mungkin akan selalu menanti-nantikan penagih pemberi karma itu untuk datang dan mengganjar apa yang menjadi karma saya terdahulu. Saya selalu menantikan pahala, sehingga itu ya tentunya tidak bagus. Maka present is present. Present adalah hari ini, present adalah juga hadiah. Maka mari nikmati apa yang menjadi hadiah hari ini. Jangan terlalu merisaukan masa depan yang belum pasti, dan jangan pula terlalu terpaku pada masa lalu yang telah berlalu. Kira-kira itu yang pernah disampaikan seorang yang bijaksana. Jadi ya, jika ada para sahabat yang sering kali mengalami deja vu itu kan istilahnya pernah menemukan momen peristiwa yang sepertinya saya pernah lihat, sepertinya saya pernah menemukan kejadian. Nah, itu namanya deja vu, beberapa ingatan yang pernah
dipertontonkan, diperlihatkan kepada sang jiwa kita sebelum akhirnya terlahir dan memakai badan ini. Hanya beberapa gambaran singkatnya saja. Itulah menyebabkan dalam satu waktu kita seringkali menemukan suatu peristiwa, suatu keadaan yang dalam pikiran kita, dalam perasaan kita itu sudah pernah terjadi, itu sudah pernah kita temukan. Itu namanya deja vu ya, beberapa ingatan tersebut. So, kembali ke laptop. Beberapa orang yang pernah mengalami kematian itu ada yang menceritakan bahwa setelah keluar dari badan yang pernah ditempatinya, sang roh akan berdiam di dekat badan fisiknya yang telah terbujur kaku. Ini cerita-cerita yang lumrah kita dengar. Saya sendiri pernah sering mendengarnya dari orang tua dulu, biasanya diceritakan dari orang-orang terdahulu. Katanya biasanya sang roh itu berdiam di dekat tubuh fisiknya yang telah terbujur kaku. Bingung karena mendapati sesuatu yang berbeda. Yang lainnya mengatakan bahwa sang roh berada beberapa jarak dengan tubuh fisiknya, sebagaimana saat kita bercermin dan melihat bayangan kita sendiri utuh di luar tubuh ini. Nah, ketika kita bercermin, kita kan karena sudah lama menggunakan badan ini, sering kali dalam kehidupan bercermin itu sehari, apalagi orang yang sedang jatuh cinta itu mungkin setiap jam itu melihat dirinya sendiri di cermin. Jadi dia tahu betul bahwa bayangan yang ada di depannya itu adalah dirinya sendiri. Dirinya dalam artian badan fisik yang dipakai oleh sang roh atau sang jiwa pada saat itu. Itu keadaannya hampir mirip, dikatakan seperti orang yang ketika sang jiwa sudah melepaskan tubuhnya. Ketika kita melihat diri kita, badan kita sendiri secara nyata, sebagaimana yang kita kenali di cermin, tetapi tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita teraba atau bagaimana, karena sudah berada di dimensi yang lain, sebagaimana bayangan yang ada di dalam cermin tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sang roh akan berkeliling rumah atau tempat terakhir di mana sang roh meninggalkan badannya, tetapi dengan perasaan yang berbeda. Kebingungan karena mendapati ia tidak lagi bisa kontak dengan orang-orang yang dikenalnya. Suaranya tidak bisa lagi didengar, walaupun ia seolah sudah berteriak. Begitupun sentuhannya yang tidak bisa dirasa oleh siapapun. Ia bingung, belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Biasanya itu ketika terjadi terutama kematian yang tidak direncanakan oleh tubuh dan pikirannya. Biasanya terjadi karena ada bencana alam atau karena kecelakaan. Jadi suddenly, tiba-tiba sang roh minggat keluar dari badannya, sehingga ketika sang roh mulai menyadari apa yang terjadi, ketika dia melihat dirinya dalam situasi yang lain, dia ingin masuk, tetapi seperti orang yang berada di luar. Ketika dia masuk, ingin masuk ke rumah, pintu pagarnya itu tertutup. Dia akhirnya panik, tuh, kok bisa begini? Kenapa orang-orang yang saya kenal itu tidak mendengar suara saya, tidak merasakan sentuhan saya? Akhirnya kebingungan, dan biasanya dia berputar-putar di sekeliling tempat tersebut. Di TKP, tempat kejadian perkara, misalkan terjadi kecelakaan di sana, dia bingung, berputar-putar ingin mencari tahu, mencari kejelasan apa sesungguhnya yang terjadi. Biasanya orang-orang yang di Bali dikenal sebagai salah pati atau kematian yang salah karena bencana alam, karena kecelakaan, dan yang sejenisnya. Sejumlah roh ada yang merasakan sensasi seperti melayang, ringan tanpa bobot tubuh. Ia bisa menembus tembok ataupun berada dimanapun yang dikehendakinya. Yang ini salah satu hal yang membuatnya bingung. Tembok ditubruk, tembus. So, what happened with this body? Ada apa dengan badan saya? Kenapa tiba-tiba saya kok merasakan melayang di angkasa ringan sekali tanpa bobot tubuh, dan juga bisa menembus benda-benda material. Dari sanalah dia mungkin akan perlahan menyadari bahwa dirinya sudah lagi bukan dirinya yang selama ini dikenal sebagai badan yang telah terbujur kaku dan disebut sebagai orang yang telah mati oleh orang-orang dulu. Bagi roh-roh yang telah menyadari keadaan bahwa dirinya sebagai sang jiwa telah lepas dan keluar dari tubuh fisiknya, ia akan merasakan kelegaan,
terutama bagi roh-roh yang sempat terkurung dalam badan fisik yang mengalami sakit. Nah, ketika sang roh ini keluar, biasanya dia akan merasakan kelegaan. Misalkan ketika di masa hidupnya ia terkurung dalam badan yang menderita oleh satu penyakit tertentu, sehingga ketika sang roh keluar dia merasakan kelegaan ringan, sesuatu yang ringan, kecuali dalam tanda kutip pikiran dari sang roh ini begitu terikat, begitu melekat pada rasa sakit yang dideritanya selama ini, sehingga sang roh pun merasa tetap, karena sang roh menyamakan dirinya sebagai badan yang pernah ditempatinya. Kekeliruan ini dialami oleh hampir sebagian besar sang roh ketika ia menyamakan dirinya dengan badan. Ya maklum, karena sudah berpuluh-puluh tahun sang roh berada dalam badan, menjiwai badan tersebut, sehingga ia mengidentifikasikan bahwa dirinya sebagai yang kekal makhluk cahaya itu adalah badan materi yang hancur, badan materi yang terlahirkan dan akhirnya juga akan terbinasakan tersebut. Jadi ia keliru mempersepsikan dirinya sebagai tubuh itu sendiri, padahal ia yang menghuni tubuh atau dehi, bukan deha. Dan jika kesadarannya sebagai sang roh yang terpisah dari badan fisik tetap bisa terjaga, akhirnya sang roh akan bisa menyaksikan prosesi yang dilakukan pada badannya dengan keikhlasan. Bagi roh yang sudah matang, mungkin tidak terlalu memperdulikan aneka ritual dan prosesi yang diberikan pada badan fisik yang pernah dipakainya, tetapi ia menerima proses demikian sebagai bagian dari rasa cinta dan belas kasih kerabat keluarganya di kehidupan duniawi. Bahkan tidak jarang roh-roh matang seperti itu justru akan memberi penghiburan pada sanak keluarganya yang bersedih atas berpulangnya sang roh, misalnya dengan memberi tanda dengan menyentuh bagian-bagian yang peka untuk memancarkan pesan bahwa ia sedang baik-baik saja di alam sana. Ini biasanya dilakukan oleh roh-roh yang sudah matang kesadarannya. Tapi bagi mereka yang masih terikat, sebagaimana yang saya sampaikan barusan, salah mempersepsikan diri sebagai badan materi tersebut, ketika dia merasakan sakit di tubuh fisiknya ketika masih hidup, itu juga akan masih dibawanya ketika sang roh sebenarnya sudah terlepas dari badan dan tidak lagi merasakan kesakitan sebagaimana ketika sang roh masih membadan dan menjiwai badan materi yang pernah ditempatinya tersebut. Tetapi bagi roh-roh yang belum siap menerima kematian tubuhnya, biasanya ia akan bertindak dan mencoba memasuki tubuh fisiknya kembali, diliputi kepanikan karena tidak benar-benar menyadari apa yang telah terjadi. Mirip dengan orang yang mencoba masuk ke dalam rumahnya karena ketakutan mendapati situasi di luar rumah, tetapi tidak bisa lantaran rumahnya ada dalam keadaan yang terkunci. Itu step pertamanya. Lantas, setelah beberapa saat atau beberapa hari semuanya dirasa tenang dan baik-baik saja, sang roh segera akan melanjutkan perjalanan ke alamnya sendiri. Itulah sebabnya di hampir semua agama dan kitab suci menyarankan agar kita tidak bersedih atau menangisi kepulangan sang roh berlama-lama, yang mana hal tersebut justru bisa memperlambat perjalanan kepulangan mereka. Mereka tersendat-sendat, apalagi ketika melihat sanak keluarga itu tidak rela berpisah dengan sang roh, dengan orang yang pernah dikenalinya memakai nama dan wujud tertentu dalam badan yang mereka kenal sebagai kerabat keluarganya. Ketika mungkin sang roh melihat keluarganya menangis, terus berlama-lama terpasung dalam kesedihan, ini juga bisa memaukan, mengikat sang roh, sehingga kalau di Bali orang bilang sang jiwa itu tolak tulis saja, selalu melihat ke belakang, seperti tidak rela juga. Orang-orang kerabat keluarganya di bumi tidak rela melepaskannya. Sang jiwa yang akan pulang kembali ke dunia akhirat itu juga merasa tidak rela untuk meninggalkan dan melihat kesedihan kerabat keluarganya. Dan tentu ini kalau kita analogikan, kita ibaratkan dengan sebuah perjalanan, ya bisa jadi dia akan ketinggalan kereta karena ragu-ragu, karena tidak fokus menatap ke depan dan selalu melihat ke belakang, melihat kerabat keluarganya yang tetap bersedih, sehingga ya kehilangan tiket perjalanan
dan itu berbahaya ketika sang ruh akhirnya terjebak di alam antara, alam yang bukan alamnya sendiri dan juga bukan alam manusia. Berada di antara tersebut akan menjadikan ia merasa seperti berada di alam neraka. Karena jika hal itu terjadi, maka sang roh itu kalau di Bali dikenal sebagai butucwil, roh yang gentayangan. Karena sudah ketinggalan kereta mau balik juga tidak bisa, mau melanjutkan perjalanan juga sudah ketinggalan kereta. Jadi ia terjebak berada di sana sehingga gentayangan di sekitar tempat tersebut sambil menunggu kedatangan bis selanjutnya yang akan menjemput dan mengajaknya pergi ke tempat yang memang seharusnya ia tuju. Dalam keterpurukan dan kegelisahan itu seringkali mereka akan memaksa memasuki tubuh orang-orang yang pikirannya mudah dipengaruhi, sehingga memunculkan keadaan seperti kerangsukan roh yang ingin berkomunikasi dengan manusia. Dan biasanya di tempat-tempat mereka terjebak tersebut, seringkali biasanya di tempat orang yang salah pati, kita percaya bahwa di tempat tersebut juga seringkali terjadi hal yang sama, kecelakaan yang sama. Karena apa ya? Karena sang roh masih berada di sana. Seringkali berusaha memasuki tubuh orang yang mempunyai frekuensi yang sama sebagai reseptor itu untuk bisa berkomunikasi. Karena dia tersiksa, tidak ada yang diajak bicara, tidak ada yang melihat dia, benar-benar seperti keadaan di alam neraka. Sehingga dengan segala kemampuannya, dengan segala tekadnya, dia akan berusaha untuk mengajak atau mempengaruhi orang-orang yang melintas di sana agar juga menjadi seperti dirinya, agar ada yang diajaknya untuk berbicara, berkomunikasi, ada orang yang mencoba untuk bisa memahami dan mengerti bahwa dia ada, keberadaannya ada di sana. Tetapi ya, karena kita sudah berada di dimensi yang lain, di alam yang lain, biasanya kita kan tidak peduli. Orang-orang zaman dahulu, para tetua dahulu biasanya mengajarkan kita kalau berada atau melintasi, melewati tempat-tempat seperti itu, tempat di mana sering terjadi kecelakaan, tempat yang diyakini di sana ada roh yang sedang tinggal atau bergentayangan, kita biasanya disuruh ngebel, kan dia kalau bawa sepeda motor, bawa mobil, gitu. Artinya kita diajarkan untuk juga mencoba menghibur, menghilangkan rasa kegundahan roh-roh demikian tersebut dengan menunjukkan bahwa sebenarnya kita mengakui keberadaannya di sana dan mencoba menyapanya dengan membunyikan bel demikian. Kira-kira mungkin itu pesan yang ingin disampaikan para tetua terdahulu. Mudah-mudahan tidak salah. Tetapi fakta dan realitianya kita memang temukan demikian. Kita diajarkan untuk membunyikan klakson bel di tempat-tempat yang dalam tanda kutip dikatakan sebagai tempat angker. Angker karena mungkin sering terjadi kecelakaan di sana, angker karena mungkin pernah ada orang yang melihat penampakan dari sang roh yang coba mematerialisasikan dirinya dalam bentuk bayangan atau dan sebagainya. Tetapi jika sang roh telah berada dalam kesadaran yang baik dan mengerti hakikat asli dari keberadaannya, mereka akan fokus meneruskan perjalanan ke alam cahaya atau suara, ya, di mana suara salah satu artinya sebagaimana yang sudah pernah kita bahas itu adalah cahaya, sebagaimana dalam istilah lampu mercusuar, lampu yang terang benderang, lampu cahaya yang sangat besar. Pilihan dilematis ini mirip dengan keadaan ketika sang roh dikatakan menipi sebuah jembatan yang bernama Titi Ogal Agil, ya. Kalau di Bali itu Titi Ugal Agil, titi yang kecil, jembatan kecil yang bergoyang dan rapuh. Kalau di keyakinan lain ada juga yang menyebutnya sebagai sebilah rambut dibelah 7, titian rambut yang rambutnya sudah kecil dibelah 7 lagi, betapa kecil dan rapuhnya jembatan yang harus mereka sang roh itu lalui. Salah sedikit sudah nyemplung ke alam neraka. Itulah kalau di Bali digambarkan sebagai Titi Ugal Agil. Salah melangkah sedikit bisa terpeleset dan jatuh ke dalam penderitaan yang digambarkan sebagai neraka atau naraika. Oleh karena itulah, ketika sang Atman masih menjiwai badan, kita seharusnya sudah mulai belajar untuk menimbang baik buruk dari pilihan yang nantinya harus kita ambil di alam akhirat. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa kita jadikan perenungan bahwasanya ketika dalam masa hidup saja
ketika kita masih menjadi sel sperma di tubuh ayah yang kemudian masuk ke dalam tubuh ibu dalam saluran sel telurnya tersebut, kita sudah dihadapkan pada pilihan. Ini mau menemui sel telur di kanan atau yang di kiri. Itu sudah berada dalam pilihan. Ketika kita baru pertama kali ini sudah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kadang sulit, tetapi yang mana kita harus putuskan bahwa we should choose, kita harus memilih. Demikianlah di awal sampai akhirnya pun kita dihadapkan pada dualitas kehidupan yang harus kita pilih salah satunya. Sebagaimana sang ruh juga ketika sudah keluar dari badan, itu pilihannya adalah Anda akan tetap berada di bumi alam ini tanpa memakai badan materi, atau Anda fokus untuk meneruskan perjalanan ke alam Anda sendiri, alam surga, alam yang penuh dengan cahaya. Itu juga adalah pilihan yang harus kita siapkan sedari dini. Ketika masih membadan, ketika masih menjiwai badan ini, kita harus sudah planningkan, rencanakan bahwa di sana akan ada pilihan demikian dan harus kita pilih dengan cepat. Oleh karena itulah ketika sang Atman masih menjiwai badan, kita sudah harus mulai belajar untuk menimbang baik buruk dari pilihan yang nantinya harus kita ambil di alam akhirat. Mau meneruskan perjalanan ke alam sendiri, tempat asal dari mana sang ruh berasal, dan belajar keikhlasan, ataukah memilih untuk terperangkap di alam antara oleh karena aneka kemelekatan jiwa pada harta, tahta, dan juga cinta yang pernah kita rasakan atau dimiliki di bumi. Harta seperti tabungan, aneka properti, dan kekayaan materi lainnya memang faktor yang seringkali menjadi penghambat kepulangan sang jiwa. Demikian halnya tahta, jabatan, atau kedudukan yang pernah dipegangnya dan yang mana sempat memberikan rasa bangga serta kebahagiaan, tentu bisa menjadi penyebab sang roh ragu untuk meninggalkan badannya, meninggalkan semua kesenangan tersebut, terlebih yang berhubungan dengan cinta atau jalinan perasaan yang pernah dirajutnya, entah itu perasaan cinta untuk pasangan, anak, ataupun kerabat keluarga lainnya. Lain lagi dengan derita yang menjadi penyebab keterpisahan sang roh dengan badan. Ini juga bisa menjadi penghambat perjalanan sang roh. Oleh karena itulah di Bali orang-orang kemudian membuatkan tirta pengentas dan bantan bepepegat yang berisi doa dan pengharapan agar sang roh memutuskan kemelekatan berupa cinta ataupun dendam dan kebencian, sehingga sang roh bisa pulang dengan tenang dan damai. Nah, di Bali ini ada ritual khusus yang dinamakan bepepegat. Itu disimbolkan dengan tali benang yang dibuat dari dipincir dari kapas tersebut, kemudian di tengahnya ada nyala api, dan di sana di atasnya ditaruh benang tersebut sehingga putus, mengisyaratkan, menyimpulkan agar yang berpulang sang jiwa tersebut dan yang ditinggalkan kerabat keluarganya itu putus. Sudah tidak ada hal yang mengikat lagi, sehingga secara simbolik ini menyimpulkan bahwasanya kerabat keluarga tersebut sudah mengikhlaskan kepergian sang roh, dan sang roh juga sudah ikhlas meninggalkan badannya, meninggalkan sanak kerabat keluarga yang ditinggalkannya. Simbol lain juga melambangkan bahwasanya agar sang jiwa tidak lagi terikat bukan hanya kepada kerabat keluarganya, tetapi juga dengan berbagai aneka materi, ikatan materi yang bisa membelenggunya. Misalkan mungkin pada waktu kehidupannya sang roh memiliki banyak sekali harta, kekayaan, dan juga properti, memiliki jabatan khusus, jabatan tertentu yang pernah membahagiakan semasa hidup, supaya hal-hal tersebut juga ditinggalkan dan dilupakan. Sebab bagaimanapun segala hal materi tersebut tidak akan pernah bisa dibawa ke alam energi, ke alam sang roh, karena materi dan energi itu sudah menjadi sesuatu yang berbeda, alamnya tersendiri-sendiri, memiliki alam dan tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, ketika sang roh sudah bebas dari kemelekatan jiwa yang bisa membuatnya menderita laksana siksa di alam neraka, lalu sang roh ikhlas melepaskannya untuk kemudian melanjutkan perjalanannya ke alam sendiri, yakni ke alam swarga. Diceritakan bahwa ketika pertama kali sang roh keluar dari badan, mereka merasakan sensasi memasuki suatu lorong di mana ujungnya ada cahaya kecil. Mungkin mirip dengan keadaan bayi yang akan keluar dari
terowongan jalan lahir di tubuh ibu sampai akhirnya tiba di ruang cahaya di luar tubuh ibunya. Nah, katanya menurut mereka yang pernah mengalami kematian, near death experience, diceritakan bahwa ada tarikan lembut yang dirasakan sang roh ke arah cahaya hingga tiba di suatu alam yang bercahaya dan diselimuti kabut putih tipis, tempat roh-roh berkumpul dengan roh-roh yang lain. Di sana katanya serasa ada energi pikiran yang penuh cinta kasih, empati dan pengharapan, seolah-olah para roh itu telah dipenuhi kerinduan untuk menyambut kedatangannya, persis seperti murid-murid yang ditunggu penuh kerinduan oleh orang tua dan saudara-saudaranya di rumah. Dalam kondisi demikian, sang roh biasanya akan bisa memahami siapa dirinya sesungguhnya, tempat asalnya yang penuh kedamaian. Nah, ketika sang roh itu sudah keluar dari badan, seperti orang yang sedang berjalan memasuki terowongan gelap di mana di ujungnya ada seberkas cahaya pengharapan. Di sana ketika ia bisa melewati terowongan tersebut dan berada di alam cahaya, ia akan bertemu dengan roh-roh yang lainnya, di mana dalam alam tersebut dipenuhi dengan energi pikiran yang sangat baik sekali, pikiran positif, dan mereka seperti telah mengenal satu sama lain, sehingga dari sana sang roh lebih dibangkitkan kesadarannya bahwa ya, inilah saya, sang roh, bukan badan yang sudah saya tinggalkan. Inilah tempat saya yang sesungguhnya di alam roh. Diceritakan pula bahwa alam roh itu berlapis-lapis dan berwarna-warni seperti pelangi, semacam energi non-materi yang luas dan memecah menjadi beberapa lapisan dengan variasi warna terang dan gelap. Di alam itu, beberapa roh akan didatangi oleh roh pembimbingnya dan memberi nasihat yang makin menenangkan sang roh yang baru tiba dari kepulangannya dan perjalanannya dari bumi, menunjukkan gambaran utuh tentang kehidupan bumi yang baru ditinggalkannya, sehingga sang roh tidak menyesal lagi karena kepergian atau keterpisahannya dengan badan materi. Sementara itu ada juga roh-roh yang memang masih melekat dan membawa berbagai ingatan dalam kehidupannya, hingga kesan-kesan itulah yang kemudian muncul dan menyertainya. Lapisan pikiran yang dalam ajaran Hindu disebut sebagai Manu Maya Kosa. Di sinilah kemudian penggambaran surga dan neraka itu muncul. Pikiran yang membayangkan kenikmatan duniawi hingga akhir hayatnya cenderung akan memvisualisasikan harapan itu untuk dinikmatinya kembali sebagaimana yang pernah mereka dapatkan di bumi, walaupun itu akhirnya disadari hanya merupakan angan-angan saja, dan bahwa alam energi tidaklah seperti alam materi di kehidupan ini. Beberapa roh yang belum matang, yang tersesat karena kemelekatan dan ingatannya, seperti misalnya karena belum bisa menerima cara kematiannya yang mungkin karena dibunuh atau kena bencana, atau pada para roh yang telah berbuat buruk menghilangkan hidup orang lain, maka padanya sering diperlihatkan kembali rekaman kejadian itu dari beberapa sudut pandang yang berbeda, sehingga setelah mendapat pendampingan dari roh yang lebih matang dan cerdas, sang roh akhirnya berangsur-angsur menyadari kekeliruannya untuk bisa berbenah. Tetapi ada juga roh yang membandel menggunakan kehendak bebas yang masih dimilikinya, sehingga oleh kuasa yang lebih tinggi ia akhirnya diasingkan sementara untuk bisa menyadari kekeliruannya. Walaupun dalam proses keterasingan demikian, ada juga roh yang bukannya merenung tetapi malah menjadi pengganggu yang menghantui kehidupan manusia. Mereka yang seperti inilah yang seringkali merangsuki dan meminjam tubuh orang yang reseptis untuk mencoba berinteraksi, terkoneksi kembali dengan manusia sebagaimana sang roh masih membadan. Maka sebagaimana penjelasan dalam video kerawahan atau kerangsukan yang sudah saya unggah sebelumnya, sangat penting bagi kita untuk mencerna dan membedakan mana suara roh pembimbing atau dewa atau betara dan mana suara atau bisikan dari roh tersesat yang sering menyaru menjadi satu entitas tertentu yang sering mengaku sebagai ide betara atau kerabat keluarga kita yang telah meninggal. Ini kan kalau di kehidupan nyata saja kita seringkali juga menemukan roh-roh penyaru demikian, roh yang pembohong, mengaku diri ini dan itu, menelpon mengatakan dari petugas ini dan itu, tapi pada buntut-buntutnya ingin membohongi kita. Nah, di alam sang roh ini juga terjadi. Mereka ingin melakukan kebohongan demi agar bisa terkoneksi, meminjam
tubuh manusia untuk bisa berkomunikasi lagi sebagaimana sang roh tersebut dalam kehidupan terdahulunya, karena mereka begitu tersiksa di alam sang roh tanpa menggunakan badan materi, tanpa bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang dalam kehidupannya terdahulu dikenalnya sebagai teman atau kerabat keluarga. Terkadang roh yang baru tiba juga akan didatangi oleh roh-roh kerabat keluarga yang telah duluan berpulang, guna menemani sang roh yang baru tiba agar tidak merasa terasing. Roh-roh pendahulunya dan leluhurnya, walaupun telah bereinkarnasi, tetapi masih bisa terkoneksi dan mengambil wujud yang bisa dikenali sang roh yang baru tiba, agar bisa dikenali oleh roh-roh lainnya, ataupun memproyeksikan wujud-wujud lain yang pernah dipakainya di bumi saat hendak berinteraksi satu dengan yang lain. Walaupun di alam roh mereka berkomunikasi bukan lagi dengan menggunakan bahasa tertentu, tetapi hanya menggunakan telepati pikiran saja. Jadi di sini dikatakan bahwa selain setiap roh itu memiliki roh-roh pembimbing, satu roh pembimbing atau yang memang memiliki kecerdasan dan kematangan spiritual, sekelas bidadari, sekelas dewa, itu membimbing untuk menyadarkan, menuntun kembali roh-roh yang dibimbingnya tersebut agar tidak mengalami ketersesatan. Walaupun tetap di alam roh tersebut sang roh juga masih memiliki free willing atau kehendak bebasnya. Di samping itu, roh-roh kerabat keluarga juga ketika sang roh baru berpulang itu, dia akan disambut, didatangi oleh roh-roh keluarga yang dalam tanda kutip roh-roh keluarga yang tentu memiliki kematangan dan kesadaran spiritual yang baik juga. Tidak semua roh-roh keluarga tersebut bisa demikian. Bisa jadi sebagiannya justru terikat dan melekat dalam alam antara karena terjebak oleh rasa yang pernah didapatinya dalam kehidupan terdahulu di bumi. Perjalanan selanjutnya, ketika sang roh telah mampu memasuki alam cahaya dengan tenang, mereka lantas masuk dalam masa orientasi, di mana sang roh akan mendapat penyembuhan atas luka dan penderitaan batin yang pernah dialaminya di bumi dan yang mana masih terbawa hingga ke alam roh. Suatu pancaran cahaya akan mengguyurnya untuk melepas segala keterikatan itu. Tetapi pada roh-roh yang belum matang, pancuran cahaya itu seringkali tidak terlalu berdampak karena ketidakmampuannya dalam menyerap manfaat dari cahaya kesembuhan tersebut. Nah, ini setelah mereka disambut di alam sang roh, kemudian mereka memasuki masa orientasi, di mana pada masa tersebut, di tempat tersebut, mereka diguyur oleh cahaya pemahaman yang lebih baik lagi. Tetapi pada roh-roh di mana beberapa lapisan tubuhnya itu Pranomaya Kosa, Manomaya Kosa, Wijnanamaya Kosa, dan Anandamaya Kosanya itu masih diselimuti atau sebagaimana disimpulkan atau diilustrasikan seperti cermin yang ditutupi oleh debu-debu halus. Itu biasanya akan sulit juga menerima pancuran cahaya tersebut karena terhalang oleh debu-debu kemelekatan tersebut. Sehingga di sini penting sekali lagi penting bagi kita ketika masih membadan dan mendengar pemahaman tentang ini, kita menyiapkan diri, kita metaki-taki menjadikan informasi ini sebagai bekal kelak di kemudian hari, sehingga apa yang ada dan ketika kita memasuki fase-fase masa dan jenjang dari perjalanan sang roh ini, kita bisa melewatinya dengan baik. Ketika di masa orientasi, sang roh mendapatkan guyuran pancaran cahaya yang begitu kuat untuk kita melepaskan kemelekatan di bumi, untuk kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Kita juga bisa mendapatkan manfaatnya dengan baik, sehingga ya kita bisa melewati fase demi fase itu dengan baik dan lancar. Selanjutnya, sang roh akan ditemani oleh roh pembimbing guna melihat kembali rekaman perjalanan hidupnya di bumi, tetapi dengan rasa yang berbeda. Sang roh pembimbing akan mengajaknya berdialog dengan cara lembut dan ramah guna membahas poin-poin penting yang harus diselesaikannya kembali saat reinkarnasi nanti. Dalam hal ini, sang roh pembimbing tidak akan menyalahkan dan menghakimi, dan lebih membiarkan sang roh menyadari sendiri kekeliruannya, karena roh pembimbing hanya bertugas untuk memberi arahan dan tuntunan.
Dalam beberapa kasus seperti pada kematian akibat bunuh diri, roh pembimbing biasanya akan tampak kecewa karena roh yang dibimbingnya tersebut telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Sehingga seringkali sang roh akan mendapatkan atau ditempatkan dalam peran dan situasi dengan persoalan serupa di kehidupan selanjutnya, hingga ia bisa belajar lagi untuk melalui ujian hidup itu dengan cara dan pemahaman yang baik bagi peningkatan kesadaran dirinya sebagai sang roh dan bukannya lari dari tanggung jawab dengan cara bunuh diri. Nah, di sini dikatakan bahwa roh-roh yang mati dengan cara bunuh diri, di Bali istilahnya ulah pati, mengusir kehidupan itu, biasanya mungkin kita berpikir bahwa saya dipenuhi dengan beban masalah, beban penderitaan, saya akhiri saja kehidupan ini dengan cara bunuh diri. Mereka berpikir bahwa setelah itu persoalan selesai. Tetapi itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi hanya berusaha lari dari permasalahan. Sehingga di kehidupan selanjutnya oleh roh pembimbing, karena itu seperti pelajaran ya, jika boleh kita analogikan itu seperti mata pelajaran tertentu ketika kita masih sekolah. Ketika kita mengalami remedi, itu nilainya tidak bagus, apalagi nilainya di bawah poin. Itu ketika kita besoknya masuk kembali, reinkarnasi kembali, kita akan diberikan soal yang sama sampai akhirnya kita bisa tuntas menyelesaikannya dengan cara yang benar. Itu baru nanti akan menghadapi soal yang lain. Kehidupan juga seperti ini. Jika pada kehidupan ini dia lari dari permasalahan, masalah tersebut sama sekali tidak lari. Di kehidupan selanjutnya ia akan ditempatkan dan akan menemui kembali masalah serupa dengan bentuknya yang berbeda, tidak persis sama, tetapi intinya sama, yang memposisikan dan menempatkan dia dalam keadaan seperti itu. Nah, di sana roh pembimbing sebenarnya bukan menghukum, tetapi karena roh pembimbing itu sangat menginginkan, sebagaimana pembimbing-pembimbing kita ketika menjadi mahasiswa itu kan selalu menginginkan mahasiswa yang dibimbingnya itu lulus dengan nilai terbaik. Demikian juga roh pembimbing itu akan memberikan soal yang sama, tetapi menemani sang roh pembimbing ini sebenarnya selalu berada dalam kita, bersama kita itu untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan tuntunan, tetapi yang mana kita sebagai manusia itu sering melupakan suara hati, kletek bayi. Kalau di Bali disebut dengan kletekan bayi, itu suara nurani yang biasanya disampaikan oleh roh pembimbing. Tetapi seringkali kita memang melupakan dan mengacuhkan suara-suara tersebut dan lebih menyukai suara-suara ego yang datang sesudahnya, yang datang dari pikiran dan kadang menyesatkan, membuat kita memilih jalan yang kurang tepat. Selanjutnya, setelah sang roh melewati masa orientasi, maka mereka akan dibawa kepada masa transisi, serupa dengan pintu keberangkatan di airport. Di sana mereka tercerahkan oleh pemahaman universal yang melihat semua sebagai suatu kesatuan tanpa perbedaan identitas yang dilekatkan di bumi. Tidak ada roh yang dulunya beragama Islam misalkan, hanya berada bersama roh-roh orang yang beragama Islam saja. Roh orang Kristen hanya bersama roh-roh Kristen, roh orang Bali hanya akan tinggal bersama mereka yang pernah menjadi orang Bali saja, yang mengerti bahasa Bali saja. Itu tidak ada sama sekali. Semua roh menjadi satu tempat saja, yakni di alam roh. Tidak ada roh-roh tersebut sekat menjadi ini. Suku Bali hanya bersama orang Bali, suku Sasak bersama orang Sasak, suku Dayak dengan orang Dayak, atau orang yang beragama A khusus kumpul dengan orang yang beragama A. Itu sama sekali tidak ada. Karena apa? Karena di sana there is one language, the language of heart. Itu sebagaimana yang pernah disinggung oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, bahwasanya hanya ada satu bahasa dan mereka mengerti. Orang dari Arab, orang dari Yerusalem, orang dari India, Indonesia, itu rohnya mengerti satu sama lain, karena mereka tidak berbicara menggunakan satu bahasa tertentu, tapi menggunakan telepati pikiran. Mereka juga tidak dilekati orang, misalkan roh yang pernah menempati badan sebagai orang Rusia itu tinggi besar, atau misalkan orang Muslim yang dengan jambang dan jenggotnya itu. Tidak demikian. Roh ya sudah bebas dari identitas tubuh materi. Mereka sepenuhnya sama.
sebagai makhluk-makhluk energi. Setelah itu para roh kemudian dikelompok-kelompokkan sesuai dengan jenis pembelajaran yang akan dijalaninya di kehidupan baru mereka nantinya. Dengan pilihan pembelajaran karma yang telah dipilih untuk dituntaskannya, roh tidak hanya akan bereinkarnasi di bumi, tetapi di berbagai planet lainnya pun sang roh bisa saja bereinkarnasi dengan mengambil wujud yang sesuai dengan alam roh tersebut. Nah, ini kita selama ini mungkin hanya terutama di Bali yang saya pelajari, yang pernah saya kenali di masyarakat. Mereka kan berpikir bahwa roh-roh tertentu itu setiap roh itu hanya akan bereinkarnasi dalam kerabat keluarganya saja, tetapi tidak demikian adanya, bahwa sang roh itu bebas. Tuhan katanya di mana-mana. Kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti Atman juga, Atman atau sang roh juga berada di mana-mana, karena antara Atman dengan Parama Atman itu hampir memiliki kualitas sifat-sifat yang sama, berada di mana-mana. Jadi sang roh juga bisa mengambil reinkarnasi di tempat lainnya di bumi, di planet Mars, atau menjadi sesuatu yang memang hidup di sana. Kita tidak tahu, peneliti pun hanya menduga-duga saja di sana ada makhluk seperti alien. Apakah mungkin kita akan kalau bereinkarnasi di sana menggunakan badan seperti itu? Ya, perlu penelitian lagi. Tetapi ini jelas dikatakan bahwasanya sang roh bisa mengambil reinkarnasi di berbagai tempat dengan berbagai wujud yang menyesuaikan dengan keadaan di tempat tersebut. Roh seringkali harus mengambil beberapa kali reinkarnasi hanya untuk menuntaskan satu pelajaran atau hutang karmanya. Nah, sebagaimana yang sudah saya singgung barusan, ketika kita menganalogikan hal tersebut sebagai suatu pelajaran untuk satu bidang pelajaran tertentu saja, itu ketika ada remedi itu kan belum tentu juga langsung mendapat nilai yang baik. Bisa jadi itu akan diulang kembali, sehingga satu mata pelajaran tertentu, satu karma kehidupan tertentu harus dipelajarinya dalam beberapa kali reinkarnasi. Reinkarnasi terjadi jika sang roh sudah siap untuk terlahir kembali menjalani kehidupannya dengan membawa catatan hutang karma yang harus diselesaikannya. Roh bisa terlahir di mana saja, dalam keluarga siapa saja, atau menjadi peran sebagai apa yang menyesuaikan dengan bekal pemahaman dan bekal pahala karma dari kehidupannya terdahulu. Itu sebabnya ketika apa hubungannya ini, kalau dibalikkan dikenal sebagai jatuh karma, artinya pertemuan jodoh. Kok bisa ada pertemuan jodoh sih? Karena ada keterikatan, ada hutang karma yang harus dilunasinya. Bagaimana mungkin si A yang hidup di Bali dengan si B itu hidupnya di Jerman? Ada hukum keterikatan. Bagaimana itu? Ya, disinilah jawabannya. Bahwasanya sang roh bisa mengambil peran di mana saja, di tempat yang berbeda, sehingga akhirnya dalam satu kesempatan antara roh A dan roh B itu kembali bertemu di Bali, misalkan di tempat berlibur di pariwisata, mereka sama-sama jatuh cinta dan akhirnya merajut kembali perasaan tersebut, melanjutkan kembali karma kehidupan yang pernah dilaluinya di masa lampau. Jadi tidak benar jika sang roh hanya akan lahir dalam garis keturunannya yang pernah ditinggalkannya dulu, walaupun besar kemungkinannya memang demikian. Lantaran di tempat atau lingkungan itulah sang roh pernah membuat karma yang membuatnya berhutang pengalaman rasa, dan yang mana juga harus dituntaskannya kembali pada orang-orang tersebut. Nah, biasanya ini kan ya masuk akal, karena dalam keluarga tersebut biasanya kita menanam karma, hutang karma ada terjadi di sana, sehingga di keluarga tersebutlah mereka akhirnya terlahir kembali untuk menuntaskan pengalaman rasa dan pelajaran karma tersebut. Atau sebagaimana yang sudah saya singgung barusan, kita dilemparkan ke suatu tempat, tetapi pada akhirnya akan bertemu kembali dan menjadi bagian dari keluarga itu. Jadi tidak mesti dia lahir menjadi anak cucu saja, bisa jadi dia menjadi hal-hal terdekat yang berada dalam keluarga tersebut, atau hal-hal yang jauh, lahir di tempat yang jauh, tetapi pada akhirnya akan terseret, akan terbawa menjadi bagian dari keluarga tersebut untuk menuntaskan hutang karma kehidupannya di tempat tersebut. Hutang karma kehidupan yang lain mungkin kan, karena catatan yang hutang karma kehidupan yang lain itu harus itu harus dibayarkan di keluarga yang lain atau tempat yang berbeda. Jadi kira-kira demikian selintas perjalanan sang roh yang bisa kita intip dari kisah perjalanan mereka yang pernah mengalami mati suri
near death experience yang ceritanya dikumpulkan dan dibukukan dalam buku-buku yang mengulas tentang kehidupan setelah kematian. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Kita nanti coba akan lanjut hubungkan dengan kematian yang ada di Bali. Bagaimana benang merahnya hal tersebut, karena di Bali kita kenal juga ada istilah-istilah yang mengatakan bahwa sang roh ketika meninggal itu ditempatkan di pura dalam untuk kaya, atau dalam prosesi ngaben itu sebelum ngaben mereka yang sudah mati itu berada di suatu tempat di pantai atau bagaimana. Kita nanti coba akan kita bahas sambil saya untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait untuk bisa disatukan menjadi informasi yang lebih komplit. Jadi jika ada para sahabat yang kira-kira memiliki pengalaman seperti ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar, sebab komentar-komentar demikian bisa jadi bisa saya gunakan untuk menambahi kekurangan yang ada, untuk menambahi racikan ramuan dari sajian video yang akan saya buat sesudahnya. Terima kasih sudah menonton. Tetap stay tune di channel The Meboye. Om Jaya.